Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alfian Tanjung, Aidul Milad Al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ustadz seluruh penjagaan, seluruh ma'unah, taufik dan kekuatan di dalam melanjutkan dakwah yang telah berjalan selama 40 tahun. Masya Allah, pada umur Ustadz yang ke-57, sungguh satu keberuntungan yang sangat besar. Allah masih memberikan kepada Ustadz semangat dan juga pendampingan di dalam membimbing umat untuk agar senantiasa berpikir cerdas, teliti, dan juga tegas menyikapi permasalahan-permasalahan yang paling terkini. Kami, para da'i, para ulama, dan tokoh-tokoh dari Sabang sampai Merauke senantiasa membersamai apa-apa konten-konten dan dakwah-dakwah Ustadz. Dan kita tentu saja mendoakan Ustadz Alfian Tanjung. Semoga Ustadz senantiasa di dalam rahmat, ma'unah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu Ustaz Alfian Tanjung. Barakallahu fiik. Ila liqa ya habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Milad Abi Alfian Tanjung ke-57. Semoga Allah jaga selalu kesehatan Abi. Amin. Semoga dilancarkan, dimudahkan seluruh aktivitas dakwahnya. Amin. Dan selalu istiqomah di tahun ke-40 Uwat berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita sedang berada di sesi Milad Uwat ke-57 dan refleksi 40 tahun perjalanan dakwah Uwat 1984-2024 bersama Bung Kameramen dengan kertas yang belum dibuka. Boleh dibuka? Ada dua lagi Bung Alfian, sabar. Oke. Ya, Bung Alfian mungkin menjawab teman-teman yang tidak suka Oh iya betul. Milad-milatan ya Bung Alfian. Ya saya hanya ingin sampaikan bahwa justru kita tidak tiup lilin nih Bung Alfian, tidak tiup-tiup trompet. Justru ini momentum muhasabah diri bahwa kita mengingat apa saja sih yang belum kita lakukan atau apa saja sih yang harusnya kedepannya kita lakukan. Nah Bung Alfian, silahkan dibuka kembali salah satu kertas yang sudah. Ya pemirsa, kita lihat ini dikawal oleh Profesor Dr. Fulan. Kapan? Ini adalah hasil riset lama. Kapan? Ya. Silakan. Mungkin spill buat netizen. Kapan Bung Alfian mengenal Bung Kameramen? Oke, Bung Kameramen adalah sosok orang yang telah berada membersamai Bung Alfian selama 15 tahun belakangan ini. Yep. Tentu Bung Kameramen dikenal oleh Bung Alfian sejak dari Bung Kameramen ini dikenal dengan Mr. Batak ya, yang mana dia orang yang punya peran dan membersamai. Jadi kapan-kapannya di dunia. Kapannya di dunia kurang lebih 15 tahun yang lalu bersama dalam proses-proses peran dakwah. Begitu pemirsa. Iya, Bung Alfian, ini ada yang pertanyaan pertama mungkin saya akan tanyakan. Ini keren nih Bung Alfian. Dari Anyang Setiawan, kapan Indonesia akan makmur dan islami? Wah, ini mendalam nih Bung Alfian. Silakan Bung Alfian. Kapan Indonesia akan makmur dan islami? Pastinya itu akan menjadi wujud ketika kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah Allah buat. Silakan dibaca dengan mendalam surat Al-A'raf ayat 96, kata kuncinya adalah iman dan takwa. Ya, yang kedua surat 24 ayat 55, kata kuncinya adalah bahwa kekuasaan itu akan Allah berikan. Tetapi patutkah kita menerima kekuasaan itu? Nah, kepatutan itu harus kita bangun di antara kekuatan politik dan kekuatan bisnis. Nah, persoalannya di kita. Jadi kalau nanya kapan, proses apa yang kita lakukan sehingga kita punya pertanyaan tentang kapan itu. Kayak orang masak nih, mau makan, nggak pernah ngadon, nggak pernah beli, nggak pernah ngolah. Kapan matangnya? Ya nggak pernah masak dulu. Makanya kan selalu saya bilang, kalau mau menang harus ada kemauan. Jadi kata kuncinya MAU, mau dulu. Ini persoalannya
kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu itu. Nah, itu kerjaan yang mungkin saya sering persoalkan sejak saya masa kuliah tahun 80-an. Jadi soal kapan ini tidak perlu nunggu hari kiamat. Iya. Sesungguhnya mau nggak kita membangun persoalan, kan kita nggak mau ngomong politik, malas saya, salah sendiri. Nggak mau jadi orang kaya, punya uangnya cuma 15.000, alhamdulillah 15.000. Kenapa nggak alhamdulillah, ya Allah saya punya uang 15 triliun. Nah, itu kan juga sama-sama alhamdulillah. Jadi perlu ada perubahan mindset, perubahan paradigma, dan keberanian untuk merancang masa depan dengan visi-visi yang besar yang ditopang oleh pemenuhan persyaratan-persyaratan, sehingga pencapaian merupakan sebuah hal yang logis dan realistis. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian. Wah, sepertinya kata kapan ini juga sedikit nih Bung Alfian, tapi coba saya bacakan karena ada yang lucu-lucu nih Bung Alfian. Ini udah dijawab deh oleh Bung Alfian. Jadi dari Sugiono, Ustadz, kapan antum dilahirkan? Tepatnya tanggal berapa dan di mana tuh? Nah, tadi udah dijelaskan, tapi kalau Bung Alfian mau jawab singkat, silakan. Kemudian ada dari WNH Channel. Kapan Ustadz Alfian Tanjung mulai menekuni atau mendalami tentang komunisme ataupun PKI? Dan apa penyebabnya sehingga tertarik? Wah, bagus juga nih. Nah, yang terakhir lucu nih Bung Alfian. Kapan Uwat mau hijrah ke Salafi? Silakan Bung Alfian dijawab. Saya lahir di Jakarta tanggal 28 Januari 1967, harinya hari Sabtu. Udah dibahas di sesi yang lain, video yang lainnya. Kapan saya mulai tertarik dengan PKI? Saya tidak punya pengetahuan awal tentang PKI. Tapi karena dididik di PI itu ada mata pelajaran, diantaranya adalah sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, satu lagi sejarah perjuangan partai politik umat Islam Indonesia. Itu penting diketahui, dua itu jadi materi spesial buat saya, sehingga di LK1 maupun LK2 di HMI saya kerap diminta juga untuk mengisi materi-materi dasar, apakah NDI, NDP maupun kajian-kajian komparatif ideologi. Itu serang saja buat kawan-kawan himpunan, saya Alfian Tanjung membersamai kawan-kawan di Lingkar Depok, teman-teman Gunadarma, teman-teman UI yang pernah LK1, LK2 tentu di tahun 2000-an masih berkenalan dengan Bang Alfian, tentu mereka menyebutnya begitu. Tentang ketertarikan saya, ya karena ibu saya kan memang seorang aktivis Sabil Muslimat Masumi. Bagaimana dia bercerita sepak terjang orang-orang PKI dengan lagu-lagunya, dengan omongannya, yang tentu kemudian juga saya paham dari tokoh-tokoh yang sempat saya sebut, ya, orang-orang seperti Kiai Haji Abdul Qadir Jailani, ya tadi belum saya sebut, ya, mungkin juga Ustadz Muhammad Masih Tamrin, dan sederet nama-nama ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang keagamaan mereka sangat mumpuni. Di antaranya Kiai Haji Isa Ansori yang mendirikan FAK, Front Anti Komunis, tahun 1952. Dia adalah ayah daripada Endang Saifuddin Ansori yang tahun 1980-an mengarang buku disertasi S3 tentang Piagam Jakarta. Nah, jadi sebabnya nggak ada. Sebab saya adalah saya terpanggil saja. Ini boleh dibilang nih fardu kifayah gitu kan. Artinya saya tidak dalam posisi akademis, ya, tapi posisinya posisi empiris. Ya, akhirnya jadi akademis juga, Bang. Dia tetap akademis jadi karena saya di kampus kegiatan, jadi saya sampaikan begitu. Terus tadi apa lagi yang terakhir? Hijrah ke Salafi. Saya sudah hijrah dari Petamburan ke Tangerang, jadi saya tidak ada alasan untuk hijrah kemana lagi, karena yang penting saya tidak merasa paling benar, saya tidak merasa paling sunnah, saya tidak merasa paling islami. Yang jelas saya sadar bahwa saya harus belajar bahwa keberislaman saya adalah keberislaman yang harus disesuaikan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Wah, itu sudah menjawab ya teman-teman. Ya, Bung Alfian mengakhiri sesi dengan kata tanya kapan. Setahu saya Muhammadiyah itu ini by pengalaman aja Bung Alfian ya. Agak-agak jauh lah ya, maksud saya dulu agak-agak jauh lah dengan kegiatan tahlilan, dengan kegiatan Isra Mi'raj, terus kemudian Maulid Nabi. Jadi kapan Bung Alfian tuh kenal sosok Habib Rizik yang akhirnya Bung Alfian tuh kan bisa dikenal tokoh Muhammadiyah, tapi ngisinya Maulid Nabi,
masuk ke Petamburan. Ini kan unik nih Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini silahkan Bung Alfian dijawab. Ya, jadi ke-P3-an saya ini mungkin bagian daripada tempat saya punya kesempatan bergaul dengan banyak kalangan. Kalau Habib Rizik dalam beberapa kali pertemuan, ya kita mungkin tidak berteman dalam konteks main bareng-barengan, tapi kita memang bertempat tinggal berdekatan, dan itu dinyatakan terbuka waktu tanggal 19 bulan Desember 2019. Beberapa pekan saya sudah di luar dari penjara, itu ya sebutlah hampir sebulanan lebih, sebulan setengah. Kemudian Habib Rizik sendiri yang cerita, ini kita tetanggaan nih, tetanggaan di Petamburan, tetanggaan di Perumnas Tangerang. Saya di Jalan Sawo, beliau di Jalan Labu, ya. Nah, sekali lagi soal apa dan bagaimana, soal tahlil dan segala macam, saya lebih melihat acara-acara itu sebagai media dakwah, sehingga saya menyampaikan, dan saya sebagai orang yang punya basic kemuhammadiyahan, apalagi saya orang tepian Danau Maninjau. Jadi kami ini di kampung-kampung kami di Sumatera Barat nggak perlu pakai pelang-pelang Muhammadiyah. Ya, nggak ada pelangnya, tapi kami amaliyah ibadahnya, amaliyah muamalahnya segala macam, dan ini adalah bagian dari khasanah Islam di Indonesia. Jadi Muhammadiyah dan NU adalah dua sayap Garuda Islam, yang di sana nanti ada banyak teman-temannya, teman-teman Persis, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, dan yang lain-lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.